Inisial EY berusia 37 tahun, seorang dosen perempuan di Kabupaten Bungo, Jambi menjadi korban roda paksa hingga pembunuhan oleh seorang oknum polisi bernama Brigadir 2 Waldi 22 tahun. EY ditemukan tewas di rumahnya di perumahan BTN Al-Kausar, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo pada Sabtu 1 November 2025. Tak hanya membunuh dosen EY, Bribda Waldi juga membawa kabur sejumlah perhiasan, iPhone, sepeda motor PCX hingga mobil Honda Jazz milik korban. Hubungan antara pelaku dan korban sendiri dikabarkan pernah menjalin hubungan asmara, namun keduanya sempat putus. Dilansir dari tribunnews.bogor.com, dosen EY dan Bribda Waldi disebut sempat jalan bersama. Berawal dari masih bersamanya antara pelaku dan korban, masih makan barang di kota Bungo. Kata Kapolres Bungo, AKBP Natalena Eko Cahyono. Jam 11.30 malam mereka berdua masuk ke rumah korban. Masih tidak ada suatu percecokan atau perselisihan, ujarnya. Namun saat pagi, kata Natalena Eko, seorang saksi merasa janggal dengan balasan chat dari nomor Erni. Sampai dengan pagi itu kita dapatkan komunikasi antara korban dengan teman korban sudah tidak. Menurut saksi ini bukan lagi korban yang menjawab, katanya. Polisi mengungkap bahwa chat tersebut dibalas Waldi. Jadi handphonenya sudah di tangan korban, katanya. Dugaan sementara pelaku melakukan aksinya lantaran masalah asmara. Waldi dan korban pernah menjalin hubungan namun berpisah. Pelaku diduga kembali mencoba mendekati korban namun ditolak. Meski demikian, polisi masih menyelidiki kemungkinan adanya pelaku lain. Bribda Waldi juga membawa kabur sejumlah perhiasan, iPhone, sepeda motor PCX hingga mobil Honda Jazz milik pribadi korban. Honda Jazz korban ditemukan polisi di Kabupaten Tebo 300 meter dari kontrakan Bribda Waldi. Sementara sepeda motor PCX ada di parkiran Ersud Hahanafi Muara Bungo. Untuk perhiasan ditemukan di dalam mobil korban, masih dari tribunjambi.com. Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono menyebut Waldi, seorang anggota Polres Tebo, sangat licik untuk menghilangkan jejaknya setelah membunuh dosen berinisial EY berusia 37 tahun di Kecamatan Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi. Sehari setelah membunuh, Waldi disebut sempat menyamar berpura-pura menjadi dosen EY membalas pesan dari teman korban. Sebelumnya inisial EY, seorang dosen di Institut Administrasi dan Kesehatan Seti Setia Muara Bungo, dilaporkan tidak masuk bekerja selama 2 hari tanpa kabar. Handphone korban sama pelaku di mobil, dan sempat di saat WA sama saksi salah satu sahabat korban ketika pagi itu yang menjawab kemungkinan sudah bukan lagi korban. Ujar Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono saat pers konvers Minggu 2 November 2025. Pas ditelepon gak mau menjawab. Di situ kami lakukan pengembangan siapa pelaku sebenarnya, terangnya. Selain itu, polisi mengaku sempat kesulitan menemukan bukti lantaran Waldi menunjukkan kecermatan dalam menghilangkan jejaknya pasca menghabisi nyawa korban. Pelaku ini ulet jenisnya. Ini sifatnya ulet, jadi kalau belum ada bukti dia pantang untuk mengakui walaupun kita tidak mengejar pengakuan daripada pelaku. Tetapi ini pelaku termasuk ulet dan licik. Kenapa ya? Mungkin dari proses penyelidikan kami dia berusaha menghilangkan jejak, jadi sempat dipel dan dilap sehingga jejaknya itu sangat sulit kalau berdasarkan TKP yang ada. Berdasarkan rekaman CCTV yang ada di lokasi kejadian dan keterangan saksi, Waldi diketahui menggunakan wig saat beraksi. Usaha itu dilakukan agar warga mengira pelakunya berambut gondrong. Kita mendapatkan beberapa dokumentasi dari CCTV itu dibawa oleh pelaku menggunakan wig atau rambut palsu. Jadi identik dengan keterangan saksi di depan dan samping rumah pelaku ini gondrong. Papan AKBP Natalena. AKBP Natalena Eko Cahyono menyampaikan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil kerja cepat dan kolaboratif antara tim gabungan Intel Polres Bungo, Polres Tebo, serta seluruh fungsi kepolisian di wilayah tersebut. Berkat koordinasi intensif, pelaku berhasil diidentifikasi dalam waktu singkat. Di situ ternyata benar adanya bahwa pelaku itu menggunakan rambut palsu.
sedangkan kita harus berhati-hati. Kami lakukan gelar perkara pukul 4.50, saya sudah membangunkan tim, katanya. Dari hasil penyelidikan, diketahui pelaku adalah oknum anggota Polri berinisial WLD yang bertugas di Polres Tebo. Setelah diperiksa secara intensif, Waldi mengakui telah membunuh korban. Pemeriksaan jenazah yang dilakukan oleh Dr. Sepriyadi dari RSUD Hanafi Muara Bungo menemukan bukti kekerasan yang signifikan. Dokter menemukan lebam dan luka di area kepala dan leher serta tanda-tanda mencurigakan di sekujur tubuh korban. Bukti-bukti kekerasan yang ditemukan antara lain. Pertama, luka di kepala. Terdapat lebam di seluruh wajah dan benjolan besar di kepala bagian belakang dengan dimensi lebar sekitar 13 cm dan panjang 10 cm. Kedua, kekerasan leher dan bahu. Ditemukan lebam pada bagian leher dan memar di kedua bahu kanan kiri yang diduga akibat benda tumpul atau tajam. Ketiga, dugaan kekerasan seksual. Tim medis juga menemukan adanya cairan pada bagian organ intim korban yang mengindikasikan adanya dugaan kekerasan seksual. Dokter memperkirakan dosen EY yang merupakan warga kecamatan Palepet Ilir ini telah meninggal dunia sekitar 12 jam sebelum ditemukan. Perkiraan waktu kematian ini didukung oleh temuan darah berwarna gelap yang keluar dari mulut dan hidung korban yang mengindikasikan proses pembusukan awal. Dari hasil penyelidikan awal, Waldi dijerat pasal berlapis yakni pembunuhan dan pencurian yang disertai dengan kekerasan. Pasal yang disangkakan kepada pelaku untuk sementara ini, pembunuhan dan pencurian yang disertai dengan kekerasan. Kata Kapolres AKBP Natalena Eko Cahyono saat pers konvers pada Minggu 2 November 2025 sore. Lebih lanjut, Kapolres AKBP Natalena Eko Cahyono menegaskan pihaknya akan melakukan penyelidikan dan pengungkapan kasus tersebut secara transparan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.